Sangat disayangkan teman-teman, namun ini harus dilakukan. Untuk membuktikan bahwa mesin ini dapat menghancurkan segala jenis benda, baik benda yang tidak terlalu keras maupun benda yang super keras dan padat. Lihatlah motor listrik ini. Ketika sudah dimasukkan ke dalam mesin ini, dalam sekejap motor listrik yang tadinya terlihat kokoh dapat dilumatnya menjadi potongan-potongan kecil seperti ini. Dan ketika semuanya sudah terpotong-potong, maka tinggal disatukan kembali ke dalam wadah untuk proses pemisahan antara logam dan plastik untuk nanti dilebur ulang menjadi benda baru lagi. Lihatlah teman-teman, semenjak ada mesin ini, mereka berdua menjadi sangat rajin dan semangat sekali buat merajang batang pohon jagung untuk pakan ternaknya. Bagaimana tidak, yang tadinya mereka harus motongin satu persatu, sekarang bisa langsung 10 sekaligus seperti ini. Mantap sekali bukan mesin yang satu ini? Wanita ini sedang ingin menunjukkan buah kaktus hasil budidayanya selama ini teman-teman. Lihat. Meskipun kulit buahnya berwarna hijau, namun setelah diiris dan dikupas kulitnya ternyata daging buahnya berwarna merah seperti ini dan sangat begitu menggoda. Ternyata seperti inilah teman-teman proses pembuatan skop di pabrik. Setelah besi dipanaskan, kemudian langsung dicetak menggunakan mesin pres yang bertekanan tinggi, agar besi tersebut dapat terbentuk dengan sempurna. Dan setelah terbentuk, barulah dimasukkan ke dalam genangan oli, yang ada di bak untuk mendinginkan dan juga memperkuat skop-skop tersebut. Wow, unik sekali teman-teman. Ternyata seperti inilah proses pembuatan corong yang menggunakan plat besi. Pertama, lembaran plat yang sudah dibentuk lingkaran diletakkan di bawah mesin pres, kemudian digilas menggunakan mesin pres tersebut hingga lembaran platnya melengkung seperti itu. Baru setelah corong itu terbentuk, maka proses selanjutnya tinggal pengelasan untuk menyatukan plat agar menjadi corong seutuhnya. Bukan hanya kendaraan atau pagar rumah saja yang dicat agar terlihat lebih menarik teman-teman. Ternyata cangkul yang biasa kita gunakan untuk mencangkul di sawah juga mesti dicat seperti ini, agar cangkul-cangkul tersebut terlihat menjadi lebih rapi dan tidak mudah berkarat. Dan beginilah teman-teman, proses pengecatan cangkul sebelum dipasang gagang, kemudian dijual ke pasar-pasar. Lihatlah teman-teman, jika dulu kita untuk menghilangkan karat harus menggunakan amplas atau gerinda, sekarang tidak perlu lagi menggunakan itu semua, karena sudah ada mesin laser seperti ini, yang proses pengerjaannya pun sangat mudah. Karena kita tinggal menaruh objek mana yang ingin dihilangkan karatnya, kemudian kita tinggal mengaplikasikannya seperti ini. Dan bukan itu saja, untuk menghilangkan karat yang ada di posisi susah sekalipun, bisa dihilangkan dengan mudah oleh alat ini. Keren sekali bukan? Pernahkah kalian melihat proses pembuatan sarung tangan? Jadi seperti inilah teman-teman, proses pembuatan sarung tangan yang menggunakan mesin canggih. Gulungan kain yang nantinya bakal dicetak menjadi sarung tangan, terlebih dahulu harus melewati mesin pres untuk pemotongan, sekaligus mencetak sarung tangan yang nantinya bakal kita gunakan. Dan seperti inilah teman-teman, hasil kain yang sudah melewati mesin pres tadi, langsung menjadi sarung tangan yang siap untuk di-packing, kemudian disetorkan ke pasar-pasar untuk dijual. Sungguh mengesankan teman-teman. Lihatlah betapa terampilnya tangan kakek tua yang satu ini. Dia sedang membuat tutup yang biasa digunakan untuk menutup penampung air yang terbuat dari anyaman bambu. Dan lebih kerennya lagi, dia kerjakan seorang diri tanpa bantuan siapapun. Detail demi detail dia kerjakan, agar tutup tersebut menjadi lebih rapi, kuat, dan kokoh. Sehingga pembeli pun tidak merasa kecewa dengan tutup anyaman buatan si kakek ini, yang dengan susah payah dia kerjakan seorang diri namun hasilnya sangat sempurna dan menakjubkan. Dan beginilah teman-teman hasilnya. Tutup anyaman yang tadi si kakek buat sangat menakjubkan sekali, bukan? Perhatikan teman-teman, apa yang sedang dilakukan oleh burung yang satu ini. Jadi, ini adalah burung kokokan laut, jenis burung pemakan ikan yang biasa hidup di sekitaran laut. Dan kini, dia sedang memancing ikan menggunakan sepotong roti yang sengaja dipotong-potong kecil seperti itu. Tujuannya untuk menarik perhatian ikan-ikan agar mau mendekat. Dengan kepandaian dan kesabaran burung ini, dalam menangkap mangsanya dia berulang kali mengganti umpan, sampai akhirnya dia berhasil mendapatkan ikan untuk dijadikan santapannya. Keren sekali bukan? Burung yang satu ini dalam menangkap mangsanya. Pernahkah terpikir oleh kalian, jika sawah yang kering tanpa adanya pengairan seperti ini, jika digali tanahnya lebih dalam, akan terdapat banyak udang dan kepiting di bawahnya? Inilah yang dinamakan rejeki tak terduga. Entah dari mana datangnya udang dan kepiting-kepiting ini, yang jelas di balik kekeringan yang melanda di sebagian sawah, mereka masih ada sedikit rejeki yang dapat mereka ambil, sehingga mereka tak perlu lagi bersusah payah untuk mencari udang dan kepiting di sungai atau laut, sebagai pengganti mata pencaharian mereka yang sementara. Lihat guys, ternyata seperti ini proses perakitan lampu LED yang biasa kita gunakan di rumah.
Jadi semua dikerjakan menggunakan mesin yang super canggih, dimulai dengan pengecekan ujung atasnya yang digunakan untuk tempat komponen, kemudian pemasangan bohlam plastiknya agar ketika lampu dinyalakan cahayanya dapat menyebar ke segala arah, dan barulah ketika semua sudah terpasang, maka tinggal proses pengecekan untuk mengetahui apakah lampu dapat menyala dengan stabil atau tidak.